Kembali di Anju Sore pemirsa, dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah korban keracunan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, sebanyak 68 siswa mengalami keracunan. Jumlah korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap cucunya di Yogyakarta juga menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Mahfud menegaskan korban keracunan MBG bukan hanya persoalan angka, namun menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja. Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu. Kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan, menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka Pak. Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini Mas Rizal. Program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus, mulia menurut saya. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Tetapi memang perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya.
Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Ya. Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang... Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana menyampaikan permohonan maaf terkait cucu Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Yogyakarta. Tentunya Prof. Mahfud di Jogja ikut keracunan MBG, Pak. Prof. Mahfud sudah menyampaikan ini dan dia mengkritik tata kelola MBG gitu. Ya, kami mohon maaf atas hal itu dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait dengan sistem dan tata kelola ya. Ya, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium pasca sejumlah daerah menetapkan status kejadian luar biasa KLB keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaatnya tetap sampai ke masyarakat. Kegiatan MBG saya tetap diperintahkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPBG) atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara resmi berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Supidasko Ahmad yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang tadi. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui undang-undang ini, Kementerian BUMN resmi berganti status menjadi BP BUMN. Keempat, atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ya, sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tumpang tindih antara regulator dan operator. Undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BP BUMN. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan, harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk
seluruh rakyat Indonesia, yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara. Jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pameran Sailing Pass kapal perang milik TNI Angkatan Laut di tengah Teluk Jakarta. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Anyu Sore.